Bagaimana menjawab seorang Nasrani yang menghina Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat masih kecil? Kasusnya di sosial media. Dibantah. Apa urusannya dengan Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Apa urusannya dia mau mengurus Nabi kita? Gak ada urusannya itu. Gitu kan? Gak ada urusan sama sekali. Apa urusannya mereka mau mencampuri Nabi kita, mau menikah 9 kah, mau menikah 2 kah, mau menikah 3 kah? Itu kan Nabi kita, terserah. Kalau dia masuk agama Islam dan dia tanya kenapa begitu, baru dijawab. Urus saja, suruh urus agamanya sendiri, gitu kan? Anda kalau mau jawab, jawab saja. Urus agama Anda sendiri, nggak usah urus agama kami. Lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Begitu saja. Kalau tetap saja orang-orang ini buat kemungkaran, Anda tidak punya power, doakan agar Allah binasakan. Memang begitu. Nabi SAW kunut nazilah sebulan. Waktu beberapa sahabat Nabi hafid Quran diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi guru ke satu suku Arab. Suku Arab ini datang ke Madinah mengatakan, wahai Rasulullah, syahadat. Ternyata mereka munafik, mereka pura-pura. Kirimlah bersama kami beberapa sahabat Anda yang hafal Quran agar bisa mengajarkan kami. Nabi SAW dengan polos kirimin. Di tengah jalan dibunuhin sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka sepakat dengan itu. Nabi SAW tidak tahu posisi suku itu di mana. Datang tiba-tiba syahadat dengan husnudzan dikirim. Maka Nabi SAW kunut nazilah. Kunut nazilah dikerjakan 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kunut terus. Minta agar Allah binasakan mereka. Sampai Allah turunkan azab, satu suku semuanya mati. Itu boleh saja. Gitu kan? Doakan agar Allah datangkan musibah kepada mereka. Itu hak kita. Gitu kan? Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang yang mencaci maki Nabi Isa? Kita saja umat Islam pasti bisa marah. Karena itu Nabi kita juga. Rukun iman kita iman kepada para nabi. Kalau ada yang mengatakan Isa bukan nabi, Isa begini, orang Islam punya hak untuk marah karena itu juga adalah nabi Allah. Gitu kan? Kalau ada orang menghina Nabi Isa dan orang Nasrani nggak marah, itu aneh. Gitu kan? Mereka harus marah, wajib marah karena nabinya dihina. Kan gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina, wajar kita marah. Bagaimana caranya orang tidak marah? Nabi kita, panutan kita, kita yakini dia utusan Allah. Gak usah jadi pengikut gak usah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW kalau tidak bisa membela beliau. Itu kan? Kehidupan dunia ini sebentar, saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah, saudaraku. Kita ini membutuhkan sekarang, laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja, bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwas sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini. Kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus menerus. Kita membutuhkan iman baja ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya. Pada saat musibah datang bersabar mereka. Pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam mengatakan, wahai suamiku besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya mau bangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Suaminya mau poligami, jangan, saya cemburu. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita butuh wanita mukminah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab, disambut oleh Aisyah dengan senyum, karena dia tahu ini hukum Allah, gitu kan? Masalahnya imannya iman baja, bukan iman kerupuk yang diketuk langsung pecah. Nah ini yang membuat umat Islam lemah, karena iman kita kendor, kempes, nggak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibisikin sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dengan iman baja. Memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Sepertinya anda hadir ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik. Mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustadz antum gak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar sampai subuh, minum khamr, mabuk, dia nggak rasa capek tuh,
Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu? Saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibutuhkan, gitu kan? Kita butuh seorang muslimah, saudari kita yang seperti Rumaisah radhiyallahu anha, yang pada saat suaminya sedih, dia menghiburnya, anaknya mati. Suaminya sangat sayang dengan anak laki-lakinya. Pada saat meninggal dunia, kata Rumaisah radhiyallahu anha, jangan ada yang sampaikan kepada suami saya bahwasanya anak ini sudah mati, karena suami saya sangat sayang dengan dia. Waktu suaminya pamit pergi ke masjid, sholat maghrib isya, pulang habis isya, Rumaisah berdandan, pakai minyak wangi, masak masakan yang enak sekali, lalu dilayani suaminya. Begitu pulang, suaminya diajak makan, digodain, dirayu, sampai berhubungan badan. Setelah puas suaminya kenyang, biologisnya selesai, perhatikan wanita mukminah yang faham di mana dia letakkan godaannya, imannya membawa dia bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahan suaminya, bukan jadi beban bagi suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, dengan santun nih, anaknya mati, dia juga sedih sebenarnya, tapi bagaimana dia menghibur suaminya, dan dia tahu ketaatan pada suaminya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia bilang? Wahai suamiku, bagaimana pendapat anda kalau seandainya tetangga pernah pinjamin sesuatu, lalu saja tetangga memintanya, pemiliknya minta benda itu, apakah kita akan mengembalikan? Kata suaminya, tentu saja, itu hak orang. Kata Rumaisah dengan tenang, dengan sangat luar biasa kasih sayang sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena ya, Allah SWT yang menitipkan anak kita telah mengambilnya. Suaminya langsung marah, mengatakan, kenapa kau tidak cerita dengan saya, wahai Rumaisah? Kau membiarkan saya memakan makanan, menikmatin tubuhmu, lalu kemudian kau memberitahukan setelah itu bahwasanya anak kita mati, gitu kan? Dengan sangat tenang. Lalu kata Rumaisah, itulah yang saya ingin lakukan untuk menghiburmu. Lalu kata suaminya, saya akan laporkan kepada Nabi SAW. Suaminya pergi ke Nabi SAW malam itu, berkata, ya Rasulullah, begini yang terjadi. Nabi SAW senyum, ya, lalu berkata, apakah kalian berhubungan malam itu? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi, betul hamil dari gara hubungan malam itu, dan tahun depannya lahir seorang anak mujahid dari kalangan sahabat yang hanya besar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita butuhkan, orang-orang yang punya iman, ikhwah sekalian. Sampai kapan kita mau berlalai-lalai, gitu kan? Sampai kapan kita mau berlemah-lemah? Malu dengan pakai busana muslim, subhanallah, gitu kan? Malu dengan simbol Islam, subhanallah. Enggak usah jadi muslim sekalian. Saya berapa kali nasihati ikhwah dan akhwat saya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada satu tetangga saya, ada saudara saya murtad, bagaimana saran anda? Saya bilang, tinggalin dia. Islam gak butuh dengan orang murtad, biarin dia murtad, masuk neraka sendiri. Kenapa kita harus bingung dengan satu orang murtad dan kita tinggalkan orang-orang tetangga kita muslim yang butuh bantuan makan, yang kalau diajak ke masjid mau sholat, itu yang kita dakwahin. Orang yang tidak mau iman tinggalin aja, gak usah diikutin, gitu kan? Ngapain kita berjalan di belakangnya merayu dia untuk supaya dia kembali ke dalam Islam? Gak usah. Doain mungkin, mendakwahin boleh, tapi gak usah kita sedih, ya kan gitu. Jadi kita harus menetapkan semua pada tempatnya masing-masing. Kita butuh figur Abu Bakar yang semua tegak dengan keyakinannya. Figur Umar yang memang syaitan lari dari dia. Tahu kenapa ikhwah sekalian syaitan lari dari Umar? Karena Umar betul-betul yakin semua yang Allah perintahkan benar, yang dilarang itu salah, ditinggalkan. Dan Umar bin Khattab semuanya dengan tegar, dengan iman baja yang dia lakukan. Malam bangun sholat, nggak ada ceritanya syaitan mau godain ditepis sama dia, nggak ada. Syaitan hanya habis akal. Bagaimana caranya goda orang seperti ini? Nggak bisa. Ya kan? Karena dia betul-betul memang itu tinggal ditinggalin. Dan itu hanya dengan iman, ikhwas sekalian. Ini hanya dengan iman. Sampai kapan kita mau terus-menerus membiarkan iman kita sehari begini dan sehari begitu? Sampai kapan antum mau mengatakan, dan perempuan di antun di belakang mengatakan, sampai kapan kita mau mengatakan, oh iya nanti, oh iya ya, sampai kapan oh iya ya ini? Sampai malaikat maut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar? Subhanallah. Majelis ilmu seperti ini tujuan utama mengubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau antum datang di sini dan tidak bisa mengubah, antum bisa rajin sholat malam, antum rajin menjaga hukum-hukum Allah SWT, meninggalkan yang haram, menikmati yang halal. Perempuan-perempuan di sana di belakang, kalau anda datang ke sini tidak bisa mengubah, anda tutup aurat, anda lebih baik daripada sebelumnya, anda bisa mengatur, ya, menikmati apa yang halal, tidak memamerkan aurat anda di sana sini, maka jangan hadir. Karena majelis ilmu tujuannya untuk itu. Melahirkan orang-orang yang imannya iman tegar, iman baja, yang memang tidak mudah goyah, ikhwas sekalian. Kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya untuk sholat malam, kita nggak mau bangun sholat malam. Bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah sulit. Kan gitu. Baru diminta infak saja. Sudah beragam macam bisikan syaitan, kita sudah mengiyakan bisikan syaitan itu. Bagaimana kalau diminta infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Mengorbankan seluruh harta, pakaian kita bahkan kalau perlu dijual untuk itu.
Ini semua karena cinta terhadap dunia yang berlebihan, Allah musta'an. Semoga Allah SWT yang di langit sana yang melihat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang dipenuhi imannya dengan iman baja insya Allah dalam hati dan meninggal dalam keadaan syahid. Ya Allah, saya meminta kepadamu atas namamu yang maha mulia agar engkau menjadikan aku secara khusus dengan keluargaku ya Allah semuanya mati syahid di jalan Allah dan semuanya memiliki iman-iman yang baja dari keturunan dan seluruh istri dan anak-anakku dan juga semua yang hadir di sini ya Allah, semoga engkau berikan apa yang terbaik dari hamba-hambamu. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sama sekali meninggal dalam kondisi nanti menyesal, oh kenapa ya, oh seandainya ya, sudah nggak ada gunanya ikhwah. Sekarang saatnya berubah.